Kita akan membahas tentang ekspektasi ya awal atau sebetulnya ini adalah sebelum kita membahas tentang ekspektasi, kita akan membahas dulu apa yang dinamakan dengan variabel random. Variabel random adalah suatu fungsi yang bernilai real dan yang nilainya tergantung dari setiap elemen ruang sampel. Suatu fungsi yang bernilai real yang nilainya tergantung dari setiap elemen ruang sampel. Nilai real berarti bilangan mulai dari min tak terhingga sampai tak terhingga, yang nilainya tergantung dari setiap elemen ruang sampel. Kita pada bab 3 sudah membahas tentang ruang sampel itu yang seperti apa. Dan di situ ada nilai-nilainya. Sebagai contoh, kalau misalnya ada sebuah ruang sampel yang elemennya di sini ada 6. Ada ruang sampel yang nilainya atau elemen ruang sampelnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kemudian bernilai real, saya menyatakan dalam bentuk garis bilangan. Ya. Nilainya misalnya saja saya batasi 1 sampai dengan 10. Sebetulnya bisa mulai dari min tak terhingga sampai dengan tak terhingga. Oke, tadi dikatakan bahwa nilainya real dan tergantung dari setiap elemen ruang sampel. Artinya, elemen-elemen ini, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, elemen 5, elemen 6, itu mempunyai nilai. Ya. Nilainya bisa sama, bisa berbeda. Tergantung dari bunyi random variabelnya seperti apa, atau tergantung dari random variabelnya seperti apa. Sebagai contoh misalnya, elemen 1 itu bernilai 2 ternyata. Elemen 2 bernilai 3, elemen 3 bernilai 4, elemen 4 bernilai 5, elemen 5 bernilai 6, elemen 6 bernilai 7. Ya, seperti ini ya. Ruang sampelnya adalah misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dimaksud ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah elemen 1 itu nilainya 1, elemen 2 nilainya 2, elemen 3 nilainya 3, elemen 4 nilainya 4, elemen 5 nilainya 5, elemen 6 nilainya 6. Kemudian ada fungsi, ya. Ini adalah fungsinya, fungsi dari random variable seperti ini. Dalam hal ini, fungsinya adalah elemen ditambah 1. Ya. Apakah dari mana elemen ditambah 1? Ya, ini adalah sebuah misal. Salah satu contoh dari variabel random. Ya. Karena fungsinya itu rumusannya adalah elemen ditambah 1, maka kalau elemen 1 yang nilainya 1 akan menjadi 2, elemen 2 yang nilainya 2 ditambah 1 akan menjadi 3, dan seterusnya. Sekarang sudah mulai jelas apa yang dimaksud dengan variabel random tentunya. Ya. Sebagai catatan di sini yang sangat penting adalah fungsi dalam variabel random tidak selalu dalam bentuk rumusan, tetapi dapat berupa sebuah pernyataan. Sebagai contoh, sebuah dadu dilempar 2 kali. Dadu dilempar 2 kali. Misalnya variabel random X adalah jumlah titik dadu dalam kedua lemparan itu. Ya, jumlah titik dadu dalam kedua lemparan itu. Maka ya, kita kan sebetulnya mempunyai elemen, ya, elemen dari dadu-dadu dilemparkan 2 kali itu. Ya, kita mempunyai elemen, ya. Elemennya ya bisa 11, 12, 21, dan seterusnya ya. Kemudian karena random variable itu menyatakan jumlah titik dadu dalam kedua lemparan itu, maka nilai X yang mungkin terjadi adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Ini ya. Ini adalah random sampelnya atau nilai X yang mungkin terjadi itu seperti itu ya. Nilai X yang mungkin terjadi adalah seperti itu. Oke, sebentar saya akan ya jelas ya bahwa kita mempunyai nilai X yang mungkin terjadi adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Kalau kita tilik dari eh, elemen dari kejadian ini, saya tunjukkan sebelum kita ini ya. Sebentar. Nah, elemen dari kejadiannya ini adalah ini ya. Kalau ini berarti pada saat elemen ini nilainya adalah 2. Pada saat elemen yang terjadi kejadian elemen ini nilainya 3, elemen ini nilainya 3, elemen ini nilainya 4, karena 3 ditambah 1. Elemen ini nilainya 7, 4 ditambah 3. Elemen ini nilainya adalah 9, elemen ini adalah nilainya 11, elemen ini adalah 12, dan seterusnya. Ini adalah elemen-elemen yang terjadi. Dan paling kecil adalah 2, paling besar adalah 12 gitu ya. Oke. Kemudian sebentar. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan yang dinamakan dengan tabel distribusi probabilitas. Tadi random variabelnya sudah jelas ya. Ada nilai 2, 3, 4, 5, itu adalah macamnya. Sekarang kita akan membentuk tabel distribusi probabilitas dari random variabel X, yaitu jumlah titik dadu dalam 2 lemparan. Ya. 2 nilai probabilitasnya adalah 1/36, karena pada saat X sama dengan 2, yaitu jumlahnya sama dengan 2, itu terjadi hanya dari satu elemen. Sementara jumlah elemen secara keseluruhan adalah 36. Kemudian 3 itu adalah 2/36, karena X sama dengan 3 itu berasal dari dadu muncul 1, 2, dan 2, 1 saja. Berarti dua elemen yang mempunyai nilai 3. 4 itu ada 3 elemen yang mempunyai nilai 4, yaitu 1, 3, 3, 1, dan 2, 2. 5 itu ada 4 yang nilainya 5, yaitu 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2, dan seterusnya sampai dengan X sama dengan 12. Yang namanya distribusi probabilitas adalah seperti ini. Ciri-ciri dari distribusi probabilitas, nilai probabilitas ini kalau dijumlahkan sama dengan 1. Kalau tidak 1 berarti ada kesalahan. Oke ya. Kemudian kita menghitung berapa probabilitas X lebih besar dari 8, ya kita tambahkan X sama dengan 9, X sama dengan 10, X sama dengan 11, X sama dengan 12. Ini akan menjadi seperti ini. 4/3 ini, 4/36 ini, 3/36 ini, 2/36 ini, 1/36 ini. Gitu ya. Kita jumlahkan nilainya adalah 10/36. Ini adalah probabilitas munculnya dadu dari 2 lemparan, jumlahannya lebih dari 8. Demikian juga kalau misalnya antara 4 dan 7, berarti X sama dengan 5 dan 6. X sama dengan 5 adalah 4/36, X sama dengan 6 adalah 5/36. Berarti nilainya 9/36. Begitu ya. Sehingga kita arahnya sekarang adalah
variabel random, distribusi probabilitas. Ini yang tadi. Sekarang kita berbicara tentang pengamatan. Ya, sekarang kita lihat lagi, kita kembangkan, kita hubungkan dengan ekspektasi dan varian. Pengamatan selama 10 hari dari data populasi, kita anggap populasi, mengenai jumlah komputer yang rusak dalam setiap hari adalah hari pertama 0, hari kedua 2, hari ketiga 2, hari keempat 1, hari kelima 2, hari keenam 3, hari ketujuh 0, hari ke-8 1, hari ke-9 2, hari ke-10 1. Ini adalah jumlah komputer yang rusak. Dari mungkin lab sebesar sebanyak misalnya saja ada 400-an komputer misalnya saja ya. Seperti itu. Ini adalah data ya, ini data ya. Kemudian kita akan menghitung dari tadi kita disuruh menghitung rata-rata dan variannya berapa. Rata-rata dan variannya berapa? Kita hitung. Coba kita hitung nilainya berapa. Oke ya, kita hitung nilainya. Kita lihat dari data tadi bahwa data pertama 0, kedua 2, ketiga 2, dan seterusnya kita dapatkan bahwa rata-ratanya 1,4, variannya 0,84. Rata-ratanya 1,4, variannya 0,84, begitu ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ini ya, melanjutkan ini ya. Ini sudah kita dapatkan nilainya seperti tadi. Kemudian kita akan berbicara masih dengan data yang tadi, tetapi kita mendefinisikan random variable X, yaitu dipilih satu hari dari 10 data ini secara random atau acak. Berapa jumlah komputer yang rusak. Maka nilai X yang mungkin terjadi adalah 0, 1, 2, 3. 4 kok tidak ada? Ya, karena dari 10 data ini tidak pernah kejadian 4 komputer yang rusak, hanya adanya 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 saja. Oleh karena itu, random variabelnya kita akan distribusi probabilitasnya akan menjadi seperti ini. X sama dengan 0 2 kali, yaitu ini dan ini. X sama dengan 1 itu 3 kali. 1, 2, 3. X sama dengan 2 itu 4 kali. 1, 2, 3, 4. X sama dengan 3, 1 kali itu ini. Ya. Kalau kita nyatakan dalam frekuensi relatif atau istilahnya bisa dikatakan probabilitasnya ya. 0 itu adalah 0,2. Kenapa? Karena dari seluruh jumlah ruang, ini ruang sampelnya ada 10 ya, kejadiannya ada 2, berarti 0,2, 0,3, 0,4, 0,1. Saya kira sudah jelas ini. Dari nilai ini ya. Oke, sekarang kita berbicara yang namanya adalah ekspektasi. Ekspektasi adalah sigma X dikalikan nilai probabilitasnya. Ekspektasi adalah X dikalikan nilai probabilitasnya. Kemudian frekuensi ini ya 0, probabilitasnya adalah 0,2 dan seterusnya. Oleh karena itu yang dinamakan dengan ekspektasi adalah 0 dikalikan dengan 0,2 yaitu probabilitasnya, 1 dikalikan 0,3 probabilitasnya, 2 dikalikan 0,4, 3 dikalikan 0,1 ya. Ini adalah rumusan dari ekspektasi. Kita akan mendalami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ekspektasi. Sehingga nilainya adalah 0 ditambah 0,3, 0,8 tambah 0,3 sama dengan 1,4. Nah, ternyata nilainya itu sama dengan yang tadi, mu tadi. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Tidak, bukan sebuah kebetulan, tetapi memang ekspektasi itu adalah rata-rata. Ekspektasi itu adalah rata-rata. Nah, loh,
Kapan kita menggunakan ekspektasi, kapan kita menggunakan rata-rata seperti biasa, ya tergantung dari yang kita ketahui. Kalau yang kita ketahui adalah data satuan seperti tadi, 2, 2, dan seterusnya, tadi ada 10 data itu, maka kita menghitung dengan rata-rata. Tetapi kalau yang kita ketahui adalah dalam bentuk distribusi probabilitas semacam ini, maka kita menghitungnya dengan ekspektasi. Oke, ya. Ini adalah rumus pengembangan dari ekspektasi. Ekspektasi dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Ekspektasi dari konstanta dikalikan variabel random X adalah B ekspektasi X. Ekspektasi A, X ditambah dengan variabel random X ditambah dengan konstanta A adalah ekspektasi X ditambah dengan A. Kemudian gabungannya adalah ekspektasi A ditambah BX adalah A ditambah B ekspektasi X. Nanti pengembangannya kita akan lihat di dalam contoh-contoh soal, ya. Kalau kita bisa menghitung ekspektasi yang merupakan rata-rata dari distribusi probabilitas, maka kita bisa juga menghitung varian. Rumusnya adalah seperti ini. Ini ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan ekspektasi X dikuadratkan. Ekspektasi X kuadrat itu adalah ekspektasi sigma X kuadrat dikalikan dengan nilai probabilitasnya. Berarti yang dikuadratkan hanya X-nya saja. Probabilitasnya tidak dikuadratkan. Seperti tadi kita dapatkan bahwa ini adalah ekspektasi X atau rata-ratanya, ini adalah ekspektasi X kuadrat. 2,8 itu adalah ekspektasi X kuadrat. Dari mana? Dari 0 dikuadratkan dikalikan 0,2. 0,3 dari mana? 1 dikuadratkan dikalikan 0,3. 1,6 dari mana? 2 dikuadratkan dikalikan 0,4. 0,9 dari mana? 3 dikuadratkan dikalikan 0,1. Sehingga ekspektasi ini ternyata variannya sama dengan 0,84, sama dengan varian ketika kita menghitung dengan Excel yang tadi. Ya, sama persis ya. Begitu yang dapat saya sampaikan. Ini adalah rumusannya. Ini varian X itu tidak akan bernilai negatif, kemudian varian X ditambah A itu tidak merubah nilai varian itu sendiri. Kalau varian B dikalikan X itu adalah B kuadrat, ya, dikalikan varian X. Kalau kombinasinya varian A plus BX berarti B kuadrat varian X. Penambahan pengurangan tidak mempengaruhi varian. Pengalian mempengaruhi varian dengan besaran kuadratnya, seperti itu. Ini standarisasi variabel random, artinya bahwa set ini adalah sebuah variabel random yang mempunyai rata-rata 0 dan varian 1. Artinya, variabel random apapun, kalau kita kurangi dengan rata-rata, kemudian kita bagi dengan standar deviasi, maka akan membentuk variabel random baru yang nilai rata-ratanya 0 dan variannya sama dengan 1. Itu yang dapat saya sampaikan. Join distribusi tidak perlu, kita akan bahas lebih dalam saja berkaitan dengan soal-soalnya. Begitu.